Dan sebenarnya sudah bagus. Dalam video yang kedua ini, Gus Miftah telah memborong semua dagangan para penjual es teh di tempat itu. Namun yang agak kurang enak didengarkan itu ketika Gus Miftah membanggakan dirinya adalah sebagai kiainya Pak Prabowo. Dan ini menurut saya kurang pas. Karena apa? Yo es teh cangkeme iki lho. Es tehmu cik akeh ra? Masih. Yo kono didol goblok. Dolen dhisik, engko larong payu wis takdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang mulia, sebenarnya apa yang telah terjadi baru-baru ini seperti yang ada di video yang barusan saudara dengar dan saksikan tadi, terdapat pelajaran yang sangat-sangat berharga. Tapi sebelum kita lanjut pembahasan di video ini, jika teman-teman tidak keberatan, silahkan dukung channel ini dengan cara apapun. Dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Baik, kita akan lanjutkan teman-teman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Maka kefahaman kita dari hadis tersebut adalah diamnya seseorang yang tak mampu untuk berkata baik di hadapan orang adalah sedekah untuk dirinya sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena minimalnya dia tidak menyakiti hati orang dan tidak membuat dosa untuk lisannya. Saudara sekalian, kalau boleh saya sebagai orang awam ini sedikit memberikan komentar kepada Gus Miftah. Sebenarnya Gus Miftah ini adalah seseorang yang dianggap sebagai ulama, sebagai panutan bagi masyarakat secara keseluruhan. Maka segala apa yang telah diucapkan, segala perbuatan yang ia kerjakan tentu akan dicontoh oleh orang-orang, akan dicontoh oleh masyarakat secara umum. Maka tentu bagi yang suka dengan cara Gus Miftah di dalam ceramah menyampaikan kultum-kultum, menyampaikan kebaikan-kebaikan, akan menganggap kejadian yang demikian itu hanya guyonan saja. Akan tetapi saudara sekalian, kalau kita melihat kembali sejarah kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, di dalam candaannya beliau ini tidak seperti itu, apalagi sampai menyakiti hati orang lain. Dan saya rasa di dalam kejadian ini tidak hanya penjual es teh itu yang merasa sakit, yang hatinya itu terluka, akan tetapi seluruh pedagang-pedagang ataupun orang-orang yang seprofesi dengan penjual es teh itu akan merasakan apa yang telah dirasakan oleh penjual es teh yang berada di ceramahnya Gus Miftah tersebut. Saudara sekalian, yang sudah terlanjur terjadi memang harus dibuat pelajaran untuk kita dan lebih-lebih untuk Gus Miftah sendiri sebagai seorang mubalik, agar kedepannya jangan ada lagi nih kejadian yang semacam ini, apalagi sampai viral di seluruh Indonesia. Mungkin kalau kita melihat di sosial media dimanapun itu, maka sekarang ini akan penuh mengenai pembahasan Gus Miftah yang dianggap menghina penjual es teh. Apakah demikian? Ya, saya rasa untuk menghina atau enggaknya itu ya saya nggak tahu, karena yang punya hati itu Gus Miftah. Akan tetapi dari ucapannya itu menunjukkan suatu penghinaan, mungkin seperti itu teman-teman. Akan tetapi nanti saya akan coba tampilkan sebuah video yang mungkin sebagai pembanding dan agar kita lebih adil untuk menilai seseorang. Meskipun kita kurang suka terhadap cara penyampaian Gus Miftah dalam ceramahnya, atau di sebagian kefahaman ilmu itu berbeda dengan ustadz-ustadz lain yang kita ikuti, maka tidak selalu Gus Miftah bersikap demikian terhadap orang awam atau sekalipun itu adalah penjual es teh teman-teman. Mungkin perlu sedikit saya perlihatkan kepada saudara sekalian ketika Gus Miftah
memborong semua dagangan penjual es teh, dan saudara bisa langsung melihat videonya karena saya mempunyai video tersebut, dan mari kita saksikan sahabat. Bangga dengan es teh. Kowe padine aku kon nuku to kowe. Ya udah. Ini es tehnya semuanya dibagi, saya yang bayar. Nanti saya yang bayar. Sugih kiai ini Pak Prabowo kok, betul? Alah kere rebutan. Kui mau berarti ora dituku, ora kok mergo ora ngelak, tapi mergo ra duwe duit. Wis kere. Wis, nanti ke belakang panggung yang bari saya. Ah sugih, kiai ini sapa? Prabowo. Nanti yang bawa es teh ke belakang panggung dibayari sama asisten saya ya. Kuwi telur gulungnya melu-melu ya ngopo? Nah, itu tadi adalah dua cara Gus Miftah memperlakukan kepada penjual es teh yang ada di majelisnya, teman-teman. Dan sebenarnya sudah bagus. Dalam video yang kedua ini, Gus Miftah telah memborong semua dagangan para penjual es teh di tempat itu. Namun yang agak kurang enak didengarkan itu ketika Gus Miftah membanggakan dirinya adalah sebagai kiainya Pak Prabowo. Dan ini menurut saya kurang pas. Karena apa? Karena seorang ulama itu seharusnya lebih menjaga terhadap yang ada kaitannya dengan pemerintahan. Kenapa demikian? Karena seharusnya yang lebih mendekat kepada ulama itu adalah pemerintah, bukan seorang kiai, mubalik, atau seorang ustadz, atau seorang gus sekalipun kemudian membanggakan dirinya adalah sebagai kiainya Pak Prabowo. Dan Pak Prabowo kan sekarang memang adalah seorang presiden, dan itulah yang menurut saya kurang pas sahabat semuanya. Nah, itu tadi adalah penilaian saya sebagai orang awam terhadap ya Gus Miftah. Kan sebagai orang awam itu kan harus ada yang diikuti dari seorang ulama. Ulama siapakah yang pantas untuk kita ikuti? Nah, kita perlu juga untuk memilih. Akan tetapi tidak semerta-merta kita mencaci ulama yang tidak cocok dengan kita. Tentunya dari sekian banyak apa yang telah Gus Miftah ucapkan, ada kebaikan yang disampaikan. Kalau misalkan ada satu yang tidak pantas, tidak cocok, tidak sesuai dengan kita, ya kita nggak usah ikuti sesuatu yang tidak cocok itu. Kalau Gus Miftah memerintahkan sholat kepada kita untuk menjaga sholat 5 waktu, untuk sholat berjamaah, ya kita harus ikuti itu. Kan tapi kalau yang diperintahkan itu adalah suatu perkara yang bertentangan dengan agama, ya tentu kita tidak boleh untuk mengikuti sahabat semuanya. Karena la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk berbuat maksiat, berbuat dosa kepada Sang Pencipta. Saya kira cukup demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan saya ucapkan terima kasih buat sahabat semuanya yang sudah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.